Baik, yang berikutnya yaitu membuat segi beraturan, ya. Mulai dari segi 5 beraturan. Untuk membuat segi 5 beraturan ada dua cara. Yang pertama, ditentukan dari jari-jari lingkaran luar. Kemudian cara yang kedua ditentukan dari panjang salah satu sisi. Baik, langsung kita praktekkan. Misalkan cara yang pertama ditentukan dari jari-jari lingkaran luar. Kita buat dulu lingkarannya, ya, dengan titik pusatnya misalkan di sini, ya, sini di titik 1, ya. Kemudian saya buat lingkaran, kira-kira saja, ya. Oke, kemudian kita buat garis tegak lurus, ya, horizontal dan vertikal. Sembarang saja, ya. Kemudian kita buat garis tegaknya, kita buat dengan bantuan jangka. Lalu tarik garis tegak lurus, ya. Ini di sini saya kasih keterangan A, maaf, pakai pulpen biru, ya, biar jelas. A, B, lalu di sini C, di sini, ya, di sini D, ya. Kemudian kalian buat busur lagi dengan B sebagai titik pusatnya, ya. Jari-jarinya dari B ke titik 1, ya. Seperti ini, ya. Kemudian kasih keterangan di sini 2, lalu 3. Kemudian sambungkan perpotongan titik 2 dan 3, ya. Merah seperti ini. Kemudian garis B1 berpotongan dengan garis yang tadi dibuat, saya kasih keterangan 4, ya. Kemudian buat busur lagi dengan titik 4 sebagai pusatnya, jari-jarinya dari titik 4 ke titik C sini, ya. Kemudian garis A1, nah, perpotongan saya kasih keterangan 5, ya. Nah, panjang garis dari titik 4 ke titik 5 inilah yang akan kita jadikan sebagai sisi dari segi 5-nya. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita copy panjangnya menggunakan jangka, ya, seperti ini, ya. Kemudian puncak segi 5-nya dari titik C, ya, gores ini sebelah kanan, lalu sebelah kiri. Kemudian sisi berikutnya, ya,
muter ya, lingkaran ini 1 2 3, yang berikutnya sini. Nah, dari sini bisa atau dari sini juga bisa ya. Nah, seperti ini. Saya kasih keterangan ya. 6 7 8 9. Nah, kemudian kita hubungkan dari titik C ke 6, lalu ke 7, lalu ke 8, lalu ke 9, lalu ke C, jadilah segi 5 peraturan ya. Kita coba. Ya, segi 5 peraturan ya, mudah ya. Oke, yang berikutnya yaitu segi 5 peraturan yang ditentukan dari panjang salah satu sisinya ya. Pertama kita buat salah satu sisinya dulu ya. Misalkan sini. Ya, seperti ini. Saya kasih keterangan sini A, lalu di sini B, kemudian kita bagi 2 garis AB nya ya. Ini lalu dihubungkan ya. Oke, kemudian kalian buat 2 buah lingkaran dengan titik A dan titik B, jadi lingkarannya 2 ya, dengan ciri-cirinya yaitu A, B ya. Seperti ini. Pertama buat lingkaran dari titik A dulu wes ya, titik A dulu ya. Nah, seperti ini. Lalu dari titik B ya. Saya kasih keterangan di sini C, lalu di sini D. Nah, kemudian kita buat lingkaran lagi dengan D sebagai titik pusatnya, ciri-cirinya sama AB. Nah, oke, sama. Lalu saya kasih keterangan di sini
E, F. Nah, kemudian dari perpotongan E ya, oh ya saya kasih keterangan G di sini ya, maaf. Nah, dari perpotongan E kita hubungkan ke titik G ya, terus sampai menembus sini ya. Seperti ini. Lalu berikutnya yang F ya, ke titik G sampai menembus sini ya. Seperti ini. Kemudian kita buat busur ya, jari-jarinya AB. Saya kasih keterangan dulu. EF di sini GH. Oke. H. Kita buat dua buah busur jari-jarinya AB dari titik H dan G. Ya. Seperti ini. Nah, saya kasih keterangan di sini I. Nah, kemudian kita hubungkan ya, dari titik I ke H ke A, lalu dari I ke G ke B. Nah, ya. Oke, selesai. Ya, mudah ya. Ya, membuat segi 5 dengan dua cara yang berbeda. Yang pertama ditentukan dari jari-jari lingkaran luar, yang kedua ditentukan dari panjang salah satu sisinya. Yang berikutnya yaitu cara membuat segi 6. Sama, ada dua cara juga. Yang pertama ditentukan dari jari-jari lingkaran luar, kemudian yang kedua ditentukan dari panjang salah satu sisinya. Oke, langsung saja kita buat segi 6. Cara yang pertama yaitu ditentukan dari jari-jari lingkaran luar ya. Kita buat lingkarannya dulu dengan titik 1 sebagai pusatnya sini. 1 ya. Buat lingkarannya dulu. Seperti ini. Kemudian kita buat garis tegak lurus ya. Seperti ini. Ya. Kemudian saya kasih keterangan A, B, oh maaf, pakai poin-poin biru ya, C, D. Nah, seperti ini. Kemudian kalian buat busur lingkaran, jari-jarinya bisa D1 atau B1 ya. Titik pusatnya dari D dan B ya.
seperti ini. Nah, seperti ini. Saya kasih keterangan A, B, C, D. Di sini E, F, G, H. Nah, kemudian kalian hubungkan titik D ke E ke F ke B, B ke G, G ke H, lalu H ke D. Ya. Jadilah segi 6 beraturan. Seperti ini. Nah, mudah ya. Oke. Yang berikutnya membuat segi 6 yang ditentukan dari panjang salah satu sisinya. Oke. Kita buat salah satu sisinya dulu. Misal di sini. Saya kasih keterangan A, B, lalu kalian buat busur ya dengan titik A dan titik B sebagai pusatnya, jari-jarinya AB. Ini ya. Lalu saya kasih keterangan 1 ya misalkan. Lalu kalian buat lingkaran ya, jari-jarinya AB, titik pusatnya di 1. Ya. Lalu kalian kopikan panjang AB ini ke seluruh sisi lingkaran ini ya. Kopikan panjang AB ya. Sini. Oh, pas. Saya kasih keterangan. Nah, ini salah ya. Salah. Lalu yang salah mana lagi? Oh yang ini. Nah ini salah. Saya kasih keterangan C, D, E, F ya. Lalu kita hubungkan dari B ke C, C ke D, D ke E ke F, lalu F ke A.
Ya, seperti ini. Mudah ya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membuat segi N beraturan ya. Misalkan di sini saya membuat N sama dengan 7 ya. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan dua cara ya. Cara yang pertama yaitu ditentukan dari jari-jari lingkaran luarnya. Kemudian cara yang kedua yaitu ditentukan dari panjang salah satu sisinya. Oke, langsung saja. Pertama kita gunakan cara yang pertama yaitu ditentukan dari jari-jari lingkaran luarnya. Ya. Kita buat lingkaran dulu ya. Jari-jarinya bebas ya. Segini misalkan. Seperti ini. Kemudian dibuat garis sumbunya. Tegak lurus. Ya, seperti ini. Sengaja saya buat lebih sedikit panjang ya. Oke. Selanjutnya kalian kasih keterangan ya, biar mudah. Di sini saya kasih keterangan A, lalu di sini B, kemudian C, kemudian di sini D, kemudian di sini titik pusatnya saya kasih keterangan E ya. Seperti ini. Lalu panjang garis sumbu yang AC ini ya, ini dan ini, itu kalian bagi menjadi 7 bagian sama panjang ya. Cara baginya sama seperti sebelumnya ya, membagi garis sama panjang ya. Caranya kalian buat garis sembarang dulu, bisa dari titik A maupun titik C ya. Saya misalkan seperti ini. Ya, seperti ini aja. Kemudian di sini saya kasih keterangan F ya. Panjang AF bagi menjadi 7 bagian sama panjang, baginya menggunakan jangka. Itu 2 3 4 5 6 7 ya, cukup segini ya. Kemudian kalian kasih keterangan lagi sini. Nanti sini A kecil, B kecil, C kecil dan seterusnya nah, sampai huruf G. Lalu kalian hubungkan titik G ke titik C sini. Nah, kemudian kopikan garisnya.
seperti ini ya. Kemudian kasih keterangan di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, seperti itu. Kemudian kalian buat busur ya. Busurnya itu jeri-jerinya 1/7 panjang AC ya. Karena ini sudah dibagi 7 ya. Jadi gampang ya. Tinggal tentukan jeri-jerinya. Nah, lalu busur tersebut titik pusatnya berada di titik A ya. Seperti ini. Busur setengah lingkaran saja. Ya. Seperti ini. Kemudian busur tersebut memotong panjang AC yang telah diperpanjang di sebelah kanan ya. Di sini saya kasih keterangan contohnya G ya. Urut saja biar gampang. Ya. Kemudian kalian buat busur lagi dengan jeri-jeri EG ya. Dengan titik pusat di titik E ya. Seperti ini. Busur seperti ini busurnya ya. Sehingga busur tersebut memotong garis sumbu BD ya di sini. Di sini saya kasih keterangan H ya. Kemudian titik H dan titik G kalian hubungkan ya seperti ini. Sehingga garis penghubung titik H dan G itu memotong lingkaran besar ya, tepat di sini ya. Saya kasih keterangan I. Nah, motong di sini ya. Maka panjang panjang dimensi dari titik I ke titik nomor 3 ya, ini ya, itu adalah panjang dari sisi segi 7 yang akan kita buat ya. Kita kopikan dulu panjangnya ya, dari titik I ya ke titik nomor 3. Nah, seperti ini. Sudah, kalian kopikan panjangnya ke seluruh sisi lingkaran ini ya. Misalkan saya mulai dari titik I ya, seperti ini. Ya, saya kasih keterangan A kecil 1 ya, lalu A kecil 2, A kecil 3, A kecil 4, A kecil 5, A kecil 6 ya. Total jadi ada 7. 1 2 3 4 5 6 7-nya di I ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal hubungkan saja dari titik I ke titik A1, A2, seterusnya sampai balik lagi ke titik I. Ya, maka terbuatlah segi 7 peraturan. Ya. Seperti ini.
sengaja saya buat sedikit lebih tebal ya supaya kelihatan ya. Jadi sisi segi 7 ini kalian gambar menggunakan garis gambar ya, di mana tebalnya adalah 0,5 sampai 0,7 mili ya. Lalu garis-garis yang ini namanya garis bantu ya. Yang ini yang tadi saya gambar menggunakan poin-poin berwarna merah ya. Itu namanya garis bantu ya. Nanti kalau segi 7 sudah jadi, kalian bisa hapus ya supaya segi 7-nya itu kelihatan ya, seperti itu. Cukup mudah ya. Nah, saya kira cukup paham sampai di sini ya. Itu tadi cara yang pertama, yaitu ditentukan dari jari-jari lingkaran luarnya. Kemudian cara membuat segi N beraturan lainnya yaitu dengan cara ditentukan dari panjang salah satu sisinya ya. Misalkan sama seperti yang di samping, N misalnya itu sama dengan 7 ya. Ditentukan dari panjang salah satu sisinya ya. Nih, misalnya saya buat di sini. Seperti ini. Nah, ini panjang salah satu sisinya. Kemudian saya kasih keterangan di sini A, lalu di sini B. Nah, setelah itu kalian perpanjang garis AB ini ke arah kanan atau ke arah kiri bebas. Ya, cuman yang agak lebar di sini saya sebelah kanan, maka saya diperpanjangnya sebelah kanan. Nah, kira-kira seperti ini. Langkah selanjutnya, kalian buat busur setengah lingkaran dengan jari-jari AB yang bertitik pusat di B. Ya. Seperti ini. Busur setengah lingkaran, ya seperti ini. Sehingga busur lingkaran itu memotong garis perpanjangan AB di titik sini. Ya. Ini saya kasih keterangan P misalkan ya, seperti itu. Mudah ya. Oke, langkah selanjutnya ya, karena kita akan buat segi 7 beraturan ya, kalian bagi garis AP ini ya, dari titik A ke P sebanyak 14 bagian sama panjang ya. Kenapa 14 ya? Karena ini menggunakan metode yang kedua, yaitu ditentukan dari panjang salah satu sisinya. Kalau yang sebelumnya ditentukan dari jari-jari lingkaran luarnya, kalian cukup bagi menjadi 7 bagian saja. Nah, cuman kalau yang metode yang kedua, kalian bagi menjadi 14 ya, karena 14 itu didapat dari 7 dikali 2 ya, sama dengan 14. Seperti itu. Cara membagi garis sama besar ya, sama seperti sebelumnya. Kalian buat garis sembarang dulu ya. Ini A di sini ya, dari titik A ya, saya kasih keterangan di sini Q misalkan ya. Kemudian kalian bagi sebanyak 14 bagian. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya, pas pada garis tepi ya, nggak apa-apa wes. Saya perpanjang lagi ya, tepat di sini ya, tapi nggak apa-apa, ini cuma garis bantu ya, karena pada akhirnya ini akan dihapus ya. Kemudian kalian kasih keterangan aja wes biar gampang ya. Ini A kecil, B kecil, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N ya.
kalian hubungkan titik N ke titik P. Nah, seperti ini. Lalu di copy. Ya, seperti ini ya, udah. Ini di sini nggak usah kasih keterangan wis ya, karena terlalu mebet ya ini, karena bagi 14 bagian. Kemudian kalian buat busur lingkaran, jari-jarinya 1/14 panjang AP ya, karena ini sudah dibagi 14, mudah saja. Ya, buat busur lingkaran, jari-jarinya 1/14 AP. Ya, busurnya itu bertitik pusat di titik A ya, tapi sebelumnya kalian perpanjang dulu garis AP ini ke arah kiri ya, biar lebih gampang saja. Kira segini cukup. Seperti ini ya. Kemudian garis busur ini memotong garis perpanjangan AP ya. Di sini saya kasih keterangan R ya, seperti ini. Kemudian kalian buat busur lagi ya dengan jari-jari BR ya, yang bertitik pusat di B ini. Ya, segini aja cukup busurnya ya, nggak usah sampai setengah lingkaran. Kemudian kalian bagi garis AB ini menjadi 2 ya, dibagi menjadi 2 ya. Caranya sama seperti sebelumnya, membagi garis sama besar. Kalian buat goresan di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian hubungkan seperti ini ya. Garis ini, garis penghubung titik goresan ini ya, ini diperpanjang terus ke atas sampai memotong sumbu R ya di sini, seperti itu. Ini perpotongan di sini ya, yang di atas ini, yang lingkarannya, yang busurnya nggak sampai setengah lingkaran, yang ini ya, yang R. Ini kalian kasih keterangan M saja biar mudah. Nah, seperti itu. Kemudian kalian buat lingkaran penuh ya, jari-jarinya bisa MA atau MB ya, yang bertitik pusat di
titik M. Nah, bisa MA atau MB ya, karena sama. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, karena ini menggunakan metode yang kedua, yaitu ditentukan dari panjang salah satu sisinya, berarti salah satu sisinya sudah diketahui ya. Kalian kopikan saja panjang AB ini ke seluruh sisi lingkaran yang tadi dibuat. Ya, seperti itu. Dikopikan saja. Ini. Ya, cukup. Kemudian saya kasih keterangan biar gampang ya. Di sini saya kasih C, lalu D, di sini E, di sini F, di sini G. Nah, setelah itu kalian hubungkan ya titik-titik goresan yang tadi dibuat menggunakan jangka ya, dari titik B ke C, lalu C ke D, D ke E, E ke F, F ke G, lalu G ke A lagi, kembali lagi ke sini. Seperti itu. Ya, seperti ini. Ya, beginilah cara membuat segi N beraturan. Misalkan N sama dengan 7 ya. Ada dua cara. Cara yang pertama ditentukan dari jari-jari lingkaran luarnya. Kemudian cara yang kedua ditentukan dari panjang salah satu sisinya. Seperti itu ya. Cukup jelas ya. Oke.